Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. 9 istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari Aisyah ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita nggak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita, nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi alaihissalam puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kala. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, nggak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat, bisa 1 triliun bikin lalat? Bisa 1 triliun bikin lalat ya Pak? Gak bisa. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar gak ada. Kalaupun ada nilainya dikit. Qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd.
Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada. Fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah, itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor tuh orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online, diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak, merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisap dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama, Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masya Allah, datang hadiahnya. Anda tadi mau kasih hadiah sama yang jawab cuma kok nggak ada hadiahnya, malu Anda mau kasih hadiah. Nah, apa artinya ayat tadi yang kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya coba? Nah, fadhal berdiri antum. Gak usah ngelihat ke bawah, berdiri aja, berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Nah, fadhal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang nggak bersungguh-sungguh sama semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah nggak apa-apa. Ini ke belakang. Iya, artinya kita itu bekerja beramal yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah Azza wa Jalla, semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, di antara yang menyebabkan manusia itu terlena ada dua hal. Yang pertama, lupa, dan yang kedua malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi walam najid lahu azma. Itu Allah udah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon, boleh semua engkau makan kecuali pohon ini.
Dan dikasih tahu, hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jamaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau kau makan, engkau akan kekal. Jadi malaikat kau. Lupa Nabi Adam kalau ini musuh. Kok percaya sama musuh? Walam najid lahu azma. Kita dapatin nggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jangan. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya dari lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat nggak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika qomat. Gimana mau diingetin? Anda melihat di sebagian tempat. Itu orang udah datang. Apalagi kalau karyawan ya. Di tempat kerja. Itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya. Duduk di luar. Nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu qomat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman, kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, clips atau ceramah-ceramah pendek itu. Anak ngomong sama bagian admin, tolong dikirimkan ke orang-orang yang nggak ke masjid, yang nggak suka ibadah, itu yang dikirimin. Kalau yang sudah sering ke masjid, sering kajian, jangan dikirimin. Alhamdulillah dia. Karena memang lupa dengan tujuan hidup manusia. Kenapa dia melakukan ketaatan ini? Itu akan membuat kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Antum lihat orang yang nungguin di rumah sakit. Kenapa dia sabar jam? Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Anak pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, ya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, tanya nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk jam 9 masuknya jam. Ternyata jam 7 itu dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain? Orang kerja dari pagi sampai sore, besoknya kerja lagi, lusa kerja lagi, bertahun-tahun di Angkasa Pura. Antum nggak bosen di Angkasa Pura? Yang kerja Angkasa Pura nggak bosen? Berapa tahun antum? 10 tahun. Allahu Akbar. Nggak bosen? Enggak. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia, kadangkala orang lupa. Ahibati fillah, jelaslah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku nggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian.
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia jemaah, untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang di rumahmu, kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat nggak tuh orang cuma? Saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Nggak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah, nggak repot. Tapi sekali lagi banyak yang lupa, sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman Al-Hakim, ini diriwayatkan Luqman Al-Hakim mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratak bidunyak tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita ini dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsarhuma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau rugi dua-duanya. Lah dunia dapat wala akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya Moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu, mau dinikmatin gimana kata dia. Punya duit banyak, makan donat nggak boleh. Donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah lihat petani jagung nanam rumput? Pernah lihat? Ana mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam bibitnya, jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput, kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadang-kala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut. Ada lele keluar, alhamdulillah. Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum nggak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat.